ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan ada kata-kata kotor kepada orang-orang tua kita yang belum satu napas, yang belum satu jalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, apalagi dia adalah pimpinan Nahdlatul Ulama, dia pimpinan PBNU. Kita boleh kritik, tetapi tidak boleh ada yang berani mencaci maki orang tua kita di PBNU. Kenapa saudara-saudara kalian? Ini karena Mbah Alwi mengajarkan kepada kalian untuk meremehkan orang, menjatuhkan orang, mencaci orang, karena itu semua dianggap halal oleh mereka, dan itu bukan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pengajian Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani bersama Kiai Haji Abbas Buntet, ya saudara sekalian, yaitu di Kabupaten Brebes. Oke, banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dan Gus Abbas. Nah, salah satunya nanti disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin tentang Rois Am dan Ketua PBNU, ya saudara sekalian, yang disindir oleh Kiai Haji Amiruddin. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Menjaga sejarah Indonesia, sejarah yang penuh dengan kemuliaan, sejarah yang penuh dengan kebesaran. Leluhur kita masa lalu orang-orang yang sangat patut untuk dibanggakan. Tapi sejarahnya sekarang ada yang mau membelokkan. Relakah saudara semua leluhur kalian yang begitu besar, begitu mulia, kemudian sejarahnya dibelokkan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau kalian tidak rela, maka berdirilah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Organisasi kita yang tercinta Nahdlatul Ulama, sejarahnya ada yang membelokkan. Apakah kita rela sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Banser jawab, relakah engkau wahai Banser? Relakah engkau wahai Banser? Sejarah leluhurmu dibelokkan. Relakah engkau sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Relakah engkau makam-makam pahlawan kita kemudian atribusinya belok jadi bin Yahya? Lihat kanan dan kiri, wahai kepala desa seluruh Indonesia. Contohlah kepala desa Luwung Gede di Kabupaten Brebes. Beliau Bapak Enggin cilak-cilok kanan dan kiri. Di desanya apakah ada makam-makam leluhur yang kemudian dibelokkan? Kita tidak membenci siapapun, tapi kita cinta terhadap negara dan bangsa serta sejarah bangsa kita sendiri. Betul? Oleh karena itu, kita berdiri tegak bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri tegak bersama Nahdlatul Ulama. Tetapi satu yang perlu diingat, tidak boleh pengurus PWI di mana saja berada di setiap tingkatan kemudian tidak bersabar di dalam perjuangan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita perjuangkan ini telah berjalan puluhan tahun dan butuh waktu untuk memutar balik arah
dari perspektif yang telah ada di dalam alam bawah sadar saudara-saudara kibin-kibin kita. Mukibin. Kalau ini pendukung PWI seluruh Indonesia namanya mahbubin. Para orang-orang yang dicintai oleh PWI. Kalau pendukung Ba'lawi namanya mukibin, orang yang hanya mencintai saja, tugasnya hanya mencintai. Tetapi pendukung PWI mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Kiai Abbas Bili Yahsi, orang-orang yang dicintai oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, orang-orang yang dicintai setiap laskar, karena merekalah orang-orang yang dicintai oleh PWI berdiri tegak bersama mahbubin. Orang-orang yang dicintai, siapa orang-orang yang dicintai? Seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia yang muslim, bukan hanya yang NU, seluruh umat Islam, dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari yang lainnya akan dicintai oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang muslim, tetapi saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya, karena mereka memiliki sejarah yang sama dengan kita. Leluhur mereka dengan kita sama, leluhur bangsa Indonesia. Maka kita PWI berdiri untuk menjaga kehormatan mereka semuanya. Cinta negara dicontohkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Siapa orang yang di dalam dirinya tidak ada cinta terhadap tanah airnya, menurut Mbah Hasyim Asy'ari, imannya dipertanyakan. Siapa orang yang mengaku dia sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian tidak mencintai tanah ini, tidak mencintai air ini, tidak mencintai apa yang tumbuh di atasnya, tidak mencintai kekayaan yang ada di dalamnya, maka dia harus malu mengaku sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari resolusi jihad 22 Oktober 1945? Mbah Hasyim Asy'ari sudah melihat ini sekutu mau datang lagi ke Indonesia. Baru 2 bulan kita merdeka, saudara. Ini sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Wong-wong Brebes pengen didadikakan budak-budak maning sing terjajah. Wong Luwung Gede arep didadikakan kayak bengen maning, sebagai orang-orang yang tidak punya kebanggaan dan kehormatan, akan dijadikan orang-orang terjajah lagi. Mbah Hasyim kemudian musyawarah dengan para ulama, bagaimana caranya kita harus mempertahankan hifdzul mawjud, menjaga yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yaitu adalah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan resolusi jihad.
22 Oktober ditandatangan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas musyawarah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kemudian 20 hari setelahnya, tepatnya 18 hari, terjadilah Perang Surabaya. 85 km dari Surabaya wajib, kata Mbah Hasyim Asy'ari, untuk ikut berperang melawan sekutu. Maka kemudian 85 km itu paling sampai Tuban. Tapi dari Cirebon yang jaraknya itu sudah ratusan kilometer, Mbah Abbas Buntet datang ke Surabaya bersama laskar santri, laskar Hizbullah, untuk ikut berjuang bersama-sama rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, untuk mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Dari laskar Mbah Hasyim dipimpin oleh Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet punya cucu Gus Abbas Buntet. Jadi iki putune. Dudu Mbah Abbas iki milu perang 45 mora wis tua bangka. Iki putune nunggak semi arane sami-sami Abbas. Kula arane Imaduddin, Bu. Bu, catat, bukan anu sing masih dua anak perawan, catat. Aran kula Imaduddin. Iku zaman bengen Palestina mau direbut kembali oleh pasukan Islam. Iku panglima perange arane Imaduddin Zangki. Dua anak arane Nuruddin Zangki. Belum berhasil sampai mereka berdua mati. Kemudian baru oleh keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lah kula iki arane Imaduddin, adik kula lanang arane Nuruddin, ponakan kula alane Salahuddin. Ning kresek ning kana. Berarti apa? Cara orang tua kita memberi nama itu selalu dengan tafaulan kepada nama para pejuang-pejuang di masa lalu. Agar apa? Agar perjuangan masa lalu oleh leluhur-leluhur kita akan senantiasa mempunyai penerus ila yaumil qiyamah. Rasulullah berjuang menyebarkan agama Islam dari Jazirah Arabia yang tandus dan gersang, dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan wong edan, dikatakan pendusta. Nabi Muhammad sabar, isbir, kata Allah, ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh netizen. Maka PWI ojo kesusu. Ojo apa? Jangan gampang marahan. Ojo apa itu? Ojo nesu. Ojo dume. Ojo gampang marah. Kalau dihujat, dicaci oleh netizen, qulu linnasi husna. Balas dengan yang baik. Lihat ajaran Al-Quran, ibu-ibu calon mertua yang saya hormati. Catat, pengennya bos baik gelati mantune. Kiai mau gelem ngakune kiai memangane berkat doang. Barang bulan Safar lah keberkat jora mangan-mangan. Ana mangan iwak bandeng, ana ndase laka tengahin. Yang ngarane ulimbil berkat maya kan orang bisa siji-sijian. Lamun ana ndase laka tengahin, ana buntut laka ndase. Arane gauli ngambil berkat, tapi barokah, Bu. Barokah, alhamdulillah. Isbir ala ma yaqulun, wahai PWI. Sabar terhadap apapun yang diucapkan oleh orang yang belum setuju dengan kita.
Kalau dia guru kita yang belum setuju dengan kita, ikuti Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kekufuran dan kemusyrikan, jangan engkau ikuti, tapi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Jangan ada kata-kata kotor kepada orang-orang tua kita yang belum satu napas, yang belum satu jalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Apalagi dia adalah pimpinan Nahdlatul Ulama, dia pimpinan PBNU. Kita boleh kritik, tetapi tidak boleh ada yang berani mencaci maki orang tua kita di PBNU. Tidak boleh. PWI tidak boleh mencaci maki pimpinan kita di pengurus besar Nahdlatul Ulama hanya karena beliau belum bersama PWI dalam pandangan bahwa Habib bukan keturunan baginda Nabi. Pribadi, menuduh dan lain sebagainya seperti masa lalu. Sekarang ada perjuangan Wali Songo Indonesia yang mengajarkan kesantunan, rahmatan lil alamin, cinta akan negara, cinta akan bangsa, cinta akan rakyat, cinta akan umat, cinta akan sejarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah agar perjuangan Wali Songo Indonesia ini semakin jaya, semakin manfaat, semakin berkah untuk negara bangsa Indonesia, terutama umat Islam, wabil khusus Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus akhil karim Kiai Al-Haj Imaduddin Uthman Al-Bantani, ingkang kula hormati sahibul fadilah Kiai Al-Haj Mahfuddin Hadi SPDI, ingkang kula hormati sahibul fadilah Kiai Al-Haj Subhan Makmun Atallahu baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur. Kiai Mas Mansur Tarsudi, Kiai Muhammad Abdullahin Al-Mubarak, Ustadz Syahroni Suryah NU Luwung Gede, Ustadz Hashim Wahid Tanfidiyah NU Luwung Gede, Bapak Engkin, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kapolres Kabupaten Brebes AKBP Ahmad Oka Mahendra, Bapak Dandim kita, Kodim 0713 Brebes, Bapak Letkol Infanteri Sabto Broto SEMSI, Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu, Bapak Imam Priyadi, Bapak Kapten Infanteri Surikan dan Ramil 04 Tanjung, Bapak Nanang Raharjo SEMH, PLT Camat Kecamatan Tanjung, Bapak Bribka M. Saiful Amin, Babinsa Kamtibmas Deva Desa Luwung Gede, Bapak Serda Henry Asmoro Cahyo, Babinsa Desa Luwung Gede, Al-Ustadz Salahuddin Ibnu Ali, DKM Masjid Jami Baitur Rahman,
Kemudian tidak lupa juga Ketua PWI Kecamatan Tanjung Bapak Kiai Rahmatullah yang sudah terpilih. Kemudian Ketua PWI Kabupaten Brebes Kiai Saifuddin. Alhamdulillah saya selalu berkeliling bersama Kiai Saifuddin untuk melantik beliau keliling se-Kabupaten Brebes untuk melantik kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Brebes. Seluruh anggota Banser, Desa Luwung Gede Banser, Koryon, Tanjung, Kersana, Losari, Ketanggungan, Bapak RT, Bapak RW, Desa Luwung Gede, Komandan dan Pasukan Linmas Desa Luwung Gede, Pimpinan Pemuda Pancasila Desa Luwung Gede, PWI dan Laskar Sabilillah se-Kabupaten Brebes, pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama Desa Luwung Gede, pimpinan Jam'iyah se-Desa Luwung Gede, pimpinan organisasi agama, sosial dan nasionalis, kaum muslimin muslimat dan jamaah sekalian. Niki karena disebutakan kabeh jadi kayak tawasulan ning tahlilan. Bakal beli disebutakan bukan tersinggung sampeane. Jadi wong aja tersinggungan pisan kayak baalwi bae sampean. Mungkin apa mboten? Wau sampun disampaikan dumateng Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ari Ki Imad barikula ku masih sedulur Pak. Bedane Ki Imad sing rabi nom tapi laire luwih dingin. Baka kula sing rabi tua tapi laire ka tes mbae Ki Imad. Mulane kula bari Ki Imad bakal ketemu tukaran bae rebutan tua. Jadi Ki Imad dia dua tua kula, apa sebab mat tua dingin kula. Jadi kula beli wong kula sing rabi tua wonon bae. Sing Basyari Hidayatullah kunya. Para cerek perahu, para sedulur sedaya mawon. Kula mung nambahi mawon li bakal suwe-suwe kiye wis jam 11. Kula nambahi sedilat bae pragate kira-kira jam 2:30 bengi rada sedeng lah. Kuat tamboten sampean. Kuat tamboten. Loh sampean sampean sing kuat nyong sing minggat. Para cerek para rawuh para sedulur. Kenapa PWI dan Laskar Sabilillah itu didirikan? Itu dalam satu sisi terjadi kebatilan kemungkaran yang menimpa kalangan Nahdlatul Ulama khususnya. Yang menimpa kalangan Nahdiyin khususnya, kemudian juga menimpa kepada bangsa kita. Bangsa Indonesia, penyelewengan sejarah, pemalsuan makam, termasuk juga pemalsuan data-data sejarah orang-orang pahlawan kita dibaalwikan, dihabibkan semua. Dan itu setelah saya berkeliling ke seluruh hampir Bapak dan Ibu sekalian, mangke insya Allah badai teng Kalimantan seniki kula nembeke Jawa kali Sumatera mawon. Niku wonten dumateng Kepulauan Riau, wonten dumateng Kepulauan Batam, wonten dumateng Lampung, dan di mana-mana termasuk yang ada di Palembang kemarin niku para profesor ternyata makam-makam yang dipalsukan oleh golongan Ba'alwi Habib itu bukan 1, 2, bukan ratusan, tapi diperkirakan ribuan makam bangsa Indonesia sudah kecolongan. Kenapa bangsa Indonesia kecolongan? Karena mata kalian buta, dibutakan oleh mereka, di framingnya sebagai baginda apa cucunya baginda Nabi. Maka detik ini Allah tidak ridho, detik ini Allah menunjukkan kuasanya. Allah membongkar kejahatan mereka, Allah membongkar kezaliman mereka, Allah membongkar penipuan mereka, Allah membongkar kemungkaran mereka. Dibongkar di antaranya adalah melalui tangan dan ilmunya Ki Imaduddin Al-Bantani. Maka kemudian kita berdiri perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bergerak dari Sabang sampai Merauke.
Loh sampean keblok itu ngebloki apa sampean? Nyong lagi ngomong banter-banter dikebloki malah nyonge mari sekalian. Anak kiai wetenge lagi kempong dikebloki sampean. Biasane ning kampunge nyong biasane angger anak kiai teka ora diperintah ngomong disit, diperintah mangan disit biasane. Kita malah nyong ora diperintah ngomong padahal nyong iki sing Sumedang. Jarane supire nyong ke mangane Gus teng pundi Gus, wis mengko mawon mangane ning luwung gedhe sedurunge ngaji mangan disit kaya kuwe nyong ngomongnya. Tekaning kene ora dipaing mangan malah dipaing sing ngomong. Tapi nyong ya wis kudu sabar kaya NU iku. Memang perbedaan adat budaya nek teng bundet nek ana kiai lagi kempong dipai sekul bari lauke, nek ning luwung gede ana kiai lagi kempong dipaine tisu. Ya ora apa-apa nyong ta sabar bae. Wong arane kiai NU mah kudu sabar. Kina mboten? Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Ora apa-apa ngantuk. Wis tenang mawon urusan bari kiai NU terus ngantuk bae ana apa maneh sing peot-peot wis turu ora apa-apa. Ora apa-apa turu, ora apa-apa Gus, ya ora apa-apa wong KNU ta sabar. Wis biasa nyong tah ngaji ditinggal turu ora dipai mangan wis biasa nyong tah. Wis ngantuk ora apa-apa, mengko angger pragat pengajiane wis pragat, pengajiane wis rampung, mripate masih merem bae, ora usah digugah kali digotong bae ning kuburan sebelah kanan. Nggih napa mboten? Iki para syarif para rasul terjadi kebatilan seperti itu. Terjadi kebatilan kemungkaran yang sangat luar biasa. Dan ini kita harus bersama-sama bergerak seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh sebagian, tidak boleh setengah-setengah. Tetapi kita harus seluruh rakyat Indonesia bergerak membela siapa? Bukan dalam rangka kita membela Nahdlatul Ulama, bukan sekedar dalam rangka kita membela para ulama Nusantara, termasuk menyelamatkan sejarah bangsa Indonesia. Sebab iki Habib iki wis wani-wani nyelewengaken sejarah bangsa Indonesia. Tanpa Habib Indonesia tidak merdeka, kafir pembohong besar. Kenapa tul sampean itu? Ribut terus yang lu gede yang lagi ngaji kali dirok nape kerewel nemen sampai. Gini apa mboten? Bu, angsal berkat napa dereng? Ya jam lotot ini nyong pe durung dipai mangan pada bae bari sampean kok. Poros jerek perawu poros dulur. Gini apa mboten? Leres napa mboten? Ini harus ditangani. PWI hanya mengawali, Laskar Sabilillah hanya menggugah, mengketuk hati kalian semua sebagai rakyat Indonesia, sebagai Nahdlatul Ulama, ketika seperti apa yang dikatakan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani, sejarah bangsa diacak-acak, nama-nama pahlawannya juga dihancurkan, sejarah dikabulkan, ulamanya dicaci maki, bangsa kita dicaci maki, presiden kita dicaci maki, lambang-lambang negara kita dicaci maki, kemudian adat budaya kita juga dicaci maki, direndahkan, bahkan eksistensi rakyat Indonesia dianggapnya lebih rendah daripada golongan mereka. Dan ini berkaitan dari penyergapan secara sistematis dalam rangka kedepannya menguasai bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia seperti Palestina nomor 2. Maka di sini masyarakat Luwung Gede harus bergerak karena mereka menjual agama, maka kita pergerakan atas nama agama sabilillah bergerak. Siap nama badan? Siap nama badan? Tapi yang ngerti dilong kan tampangnya kecing-kecing nemen gitu. Ngomong siap tok banter sampai kecing gitu. Ki kumise dawa-dawa marang bojone yang wedi nyong ngerti gitu. Bisa aja seru-seru ngomongnya sampean gitu. Gini apa badan? Gini apa badan? Lah ini saudara-saudara sekalian, pemalsuan makam. Bukan sekedar makam dipalsukan, pasti ada tujuannya. Di Wonosobo satu lokasi 70
sing gawe mengkene kurang ajar apa ora? Wae ditakoni ora pada wani kene ora ngerti ke kumis tok sing dawa-dawa ki. Habib sing gawe makam palsu ora nana isiye, makam palsu sing ora nana isiye iku padha bari berhala diziarahi wong NU, sesat orang-orang Nahdlatul Ulama dengan ziarah kepada makam kosong. Ini oknum Habib sing nglakokaken kaya kiye kurang ajar apa ora wong luwung gede, kurang ajar apa ora? Aku kaya kowe bet kecing nemen sih dadi kiai pensiun deh sampean dadi kiai lah nglawan Habib ora wani kinapa badan iki para sedherek para sedulur ini kita harus bergerak. Ini sudah itu sudah secara sistematis dalam kerangka nasional mereka membelokkan sejarah-sejarah nasional. Pahlawan-pahlawan diganti dengan ba'alwi semua, ba'alwisasi para pahlawan Indonesia, dikabulkan sejarah Indonesia sehingga mereka akan merebut sejarah Indonesia seolah-olah Indonesia itu dimerdekakan oleh mereka, seolah-olah tanpa mereka Indonesia tidak merdeka, dan ini adalah kezaliman terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus bergerak. Ya diajak kecing jadi kayak gue nyungar takon ke banser ini kene kecing apa wani ge. Jadi banser kadang-kadang kecing mencopot pelornya sampean. Kenapa den? Kenapa badan? Wani apa ora sampean? Bangsane sampean di mongkonan ku aja meneng bae sampean. Termasuk penyerobotan sejarah bangsa Indonesia, termasuk Profesor akan menyerobot pemerintah Indonesia secara sah. Pemerintah yang secara tidak diserobot. Itu kadang-kadang Baal itu menggunakan muhibbinnya demo-demo dicaci maki itu pemerintah. Aku lagi kawit zaman kemiyen aku iku ngomong dudu masalah Pak Jokowi ye, tapi lek Pak Jokowi wis dadi presiden iku lambang negara, oli dikritik ora oli dicaci maki, oli diberikan masukan tapi jangan direndahkan. Kalau mau menurunkan secara yaitu adalah secara hukum undang-undang yang sah, ojo dicaci maki, dijuluki dengan hal-hal yang tidak baik. Ini mencontohkan kepada generasi muda Indonesia dengan satu cara dan contoh-contoh yang tidak pernah diajarkan oleh para leluhur kita. Orang benar. Kita boleh kita boleh mengkritik Pak Jokowi, tapi tidak boleh mengatakan bahwa Pak Jokowi itu samakan dengan apa namanya, disamakan dengan apa, disamakan dengan binatang. Nyuwun sewu, kodok. Ini nanti kalau mereka itu tidak setuju kepada presiden kita Pak Prabowo, dan saya harapkan kalian, apapun alasan kalian, apapun pilihan kalian di dalam pemilu, kalian harus mendukung presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia sama Bapak Prabowo untuk menegakkan keadilan, membela bangsa, membela sejarah, membela para ulama, membela rakyat. Kita dukung Pak Prabowo untuk menumpas mereka semua. Kenapa bulan? Iki masalah bangsa Pak. Presiden dijelek-jelekan, mereka sudah punya kekuatan. Ketika mereka datang apel akbar, subhanallah, jutaan manusia tertipu. Mereka tidak tahu, diajari, dicekoki dengan doktrin-doktrin untuk tidak mencintai negaranya, untuk tidak mencintai bangsanya, untuk benci kepada siapapun pemerintah yang sah. Ini orang benar kayak duduk NU. Ini melongo sampai melongo ngerti apa melongo keter sampai. Loh sampai melongo kok gawe keter nyong sing deleng sih. Bisa orang ustad dipikiri kali dirongokna baik. Mongko angger wis praga wis pegel ya praga dewek. Kater tekaning kene ora dipae mangan ora apa gitu. Ngenes nemen dadi kiai NU. Pantesan nyong mungganing kene kiyaine sampean sing luwung gede ora ana sing lemu ku bengkek-bengkek kecing-kecing lemen kiyaine. Ternyata ya masyarakatnya medit-medit nemen kiai. Ono kiai buntet teka ora dipahi mangan terlalu nggih.
Boten napa-napa ora apa-apa, tapi aja maning-maning kaya wae. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iki para sahabat Rasul, masalahnya masalah bangsa, bukan masalah politik. Mereka punya agenda untuk menggeser Indonesia. Setiap ada pemerintah yang sah dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dicaci maki, dan ini jelas bukan mentalitas rakyat Indonesia. Ya Allah, maka saya harapkan kepada Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang lebih tegas lagi. Kalau ada orang yang berani mencaci maki eksistensi presiden, bukan orangnya, eksistensi presiden, siapapun orangnya harus ditindak tegas sesuai dengan hukum demi untuk martabat bangsa Indonesia. Ginawa dan nyong itu karena dua presiden pada zaman gemin, dua presiden Pak Jokowi dikaya kue baik, masa nggak presidennya nyong kok dikaya kue terus sih, kok rendah temen kok. Kenapa saudara-saudara kalian? Ini karena Ba'alwi mengajarkan kepada kalian untuk meremehkan orang, menjatuhkan orang, mencaci orang, karena itu semua dianggap halal oleh mereka, dan itu bukan ajaran Islam. Ini kadang-kadang kegangguan yang udeng-udeng tok. Irungnya dawa, jenggotnya dawa, udeng-udengnya tok, padahal ngaji ora bisa. Ning kampungan nyong beake jenggotnya dawa-dawa nung ora bisa ngaji. Wedhus kacang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iki para sedherek dulu. Saya katakan saya tidak bicara politik, tapi ini eksistensi presiden kita. Jangan dijatuhkan muruahnya. Ojo dicaci maki dengan arepane wong, jatuh nama baik dan harga dirinya Pak Presiden nanti. Bukan masalah Pak Jokowinya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Pak Prabowo. Dan saya harapkan Pak Prabowo bisa lebih tegas daripada Pak Jokowi. Kalau ada orang yang mau berniat mencaci maki, bahkan menjatuhkan eksistensi Presiden Indonesia, tindak dengan tegas, jangan ragu-ragu. Rakyat ada di belakang Anda. Setuju apa betul? Setuju apa orang? Setuju apa betul? Tapi tampangnya itu tampang membingungkan gitu. Kayak potongan kecing nemen gitu. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dan Gus Abbas di Kabupaten Brebes ya, yang kemarin sudah diadakan sebuah pengajian ya bersama PWI LS. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa hal dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani terkait dengan apa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan beliau juga sudah mengangkat bicara ya terkait dengan Rais Am maupun Ketua PBNU, yaitu kata beliau itu tadi yang sempat saya tangkap itu, kita harus bersabar ya. Kalau ada orang tua kita yang tidak sejalan dengan kita, maksudnya di sini yang tidak sependapat dengan kita, yaitu Rais Am maupun Ketua PBNU ya saudara sekalian. Nah, ini tidak sejalan dengan pemikiran kita. Ingat, boleh dikritik dan tapi tidak boleh untuk dicaci maki ya saudara sekalian. Ini adalah ajaran yang sangat luar biasa dari Kiai Jamaluddin. Bukan seperti para habaib ini saudara sekalian. Jangankan ketua mereka, sekelas presiden pun mereka kritik, mereka caci maki dengan tidak ada saringannya, bahkan mengatakan presiden itu sebagai hal binatang ya saudara sekalian, dan itu sudah diabadikan di media sosial, banyak itu terjadi. Nah, terkait dengan hal itu yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin saudara sekalian, tadi sempat disinggung ya antara anggota PWI itu namanya mahbubin, artinya orang yang dicintai oleh Kiai Jamaluddin, oleh Gus Abbas. Nah, kalau orang yang mencintai para habaib itu namanya muhibbin, itu orang mencintai, tapi dia belum tentu dicintai oleh para habaib, saudara sekalian. Ya mungkin itu arti daripada mahbubin dan muhibbin. Ya, dan yang selanjutnya yaitu barang siapa yang diam jika direndahkan, bahkan sandal habaib lebih mulia daripada kiai, maka malu terhadap
Kiai Haji Hashim Asy'ari, saudara sekalian. Kenapa? Karena resolusi jihad yang dicanangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu luar biasa, saudara sekalian. Kok ada Kiai NU yang memang kalau secara tidak langsung direndahkan, seperti halnya yang kita sebutkan tadi, sandal habaib jauh lebih mulia daripada kiai, saudara sekalian. Bahkan satu habaib bodoh jauh lebih mulia daripada 70 kiai alim, saudara sekalian. Ini hal yang sangat menghina, saudara sekalian. Dan mudah-mudahan ini para muhibbin ini sadar dengan hal itu. Apa sebenarnya maksudnya itu, saudara sekalian? Ya, meskipun itu hanya perkataan leluhur mereka, tapi kan itu disampaikan oleh mereka di dalam ceramah-ceramah para habaib ini, terutama habib-habib bocil ini, saudara sekalian. Dan apakah itu tidak menjadi bukti kepada para muhibbin ini untuk sadar, saudara sekalian, kembali kepada ajaran Wali Songo, ajaran pribumi yang asli kita, saudara sekalian. Dan juga hal yang yang dasar, yang penting sekali yang Kiai Jamaluddin sampaikan, yaitu kalau ada orang tua kita yang tidak sejalan dengan kita, boleh dikritik tapi tidak boleh dicaci maki, saudara sekalian. Mungkin ini yang dimaksud Rais Am, ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar, lalu kemudian Gus Yahya Khalil Stakuf, ya, saudara sekalian. Kiai Haji Jamaluddin luar biasa sekali, tidak memprovokasi untuk mencaci maki daripada ketua PBNU, padahal beliau sendiri itu dikeluarkan, DPAW-kan dari LEBM, ya, saudara sekalian. Nah, terkait dengan itu juga Kiai Haji Abbas menyala, juga Kiai Haji Jamaluddin juga menyala, Kiai Haji Abbas Buntet juga menyala, saudara sekalian. Dan salah satu yang disampaikan oleh Kiai Haji Abbas itu, ribuan makam leluhur bangsa Indonesia sudah dibalwikan, dan Habib Indonesia tidak merdeka, bohong besar. Artinya apa? Ketika para habaib ini mencanangkan bahwa Indonesia tidak akan merdeka tanpa perjuangan atau tanpa habaib, saudara, itu adalah bohong besar. Kenapa? Karena di salah satu atau di berbagai macam buku catatan sejarah tentang pahlawan Indonesia, saudara sekalian, para habaib ini memang sudah tidak ada. Tidak ada catatannya sama sekali para habaib ini mati gara-gara ditembak mati, gara-gara perang gerilya. Tidak ada. Bahkan di bukunya Snooker Gronye, lalu kemudian di bukunya De Jongs, itu kan yang membantu Belanda, dia mendukung Belanda, itu Utsman bin Yahya, saudara sekalian. Bahkan para habaib ini cenderung tidak mau tahu, ya, di bukunya Hub De Jong itu, yang dibacakan oleh Habasya itu ya, salah satu sejarah kelam para Ba'alwi ini, yaitu Hub De Jong itu di dalam bukunya menceritakan para Habib ini ketika ada rakyat pribumi dan rakyat Eropa berkonflik, itu mereka lebih condong kepada rakyat Eropa, saudara sekalian. Banyak kan begitu, membela penjajah, saudara sekalian. Kok tiba-tiba sekarang mereka mengaku bahwa tanpa habaib Indonesia tidak akan merdeka, saudara sekalian. Ini hal yang sangat riskan sekali kalau kita tidak hati-hati dalam hal itu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.